Shalom anak-anak. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menyembah Tuhan dengan kita mau menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Yuk mari kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih ketika Tuhan Yesus boleh memberkati kami bangun tidur, dan kami boleh bangun dengan kondisi sehat, tidak kurang satu apapun, dan kami masih sehat sampai hari ini, dan kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah secara pribadi, berikan kami hati yang subur, hati yang bisa melahirkan kebenaran-kebenaran baru. Kami boleh menerima kebenaran dan menangkap, kemudian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan berbicara, penuhi dengan Roh Kudus. Biarlah
Tuhan berbicara secara pribadi satu orang per orang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan. Kami mau baca, kami mau dengarkan akan firman-Mu. Untuk kami boleh belajar dari dalamnya dan kami beroleh satu buah yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita akan baca dari firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 119 ayat 105. Mari kita buka dulu dari Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ini ayat mudah dihafal. Namun pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang bertemakan mencintai firman Tuhan. Ya, ketika seseorang berkata cinta, ya, kalau hanya sekedar diomongkan, berarti tidak ada wujudnya. Nah, itu bisa dikatakan itu bukanlah cinta, ya, tapi hanya pernyataan. Ya. Kalau seorang mencintai, pasti akan ada suatu pengorbanan yang dikerjakan. Ya. Tuhan Yesus mengasihi seluruh isi dunia ini, ya, sehingga Dia sendiri memberikan darahnya yang suci, dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kenapa harus dengan darah? Karena itu adalah suatu perjanjian yang sejak awal sudah Tuhan berikan. Nah, kalau yang namanya mencintai memang, kalau hanya dikatakan aja, saya nih senang sama itu, nah, tetapi tidak pernah ada yang namanya suatu wujud dari cintanya, ya berarti belum tentu dia mencintai. Bisa jadi itu hanya omongan. Ya, karena kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, kalau mencintai firman Tuhan bagaimana? Nah, yang pertama, paling tidak kita tahu yang namanya firman Tuhan itu yang mana dulu. Ya, yang akan dikerjakan, yang akan diwujudkan. Paling tidak kalau tahu, berarti kita tahu dari mana? Dari baca firman. Nah, pertama dari baca firman. Ketika firman itu dibaca, kita jadi tahu apa artinya. Kita jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, ketika dikerjakan, itu menghasilkan suatu perwujudan. Ya, perwujudan dari cinta kepada firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, ya, ada buktinya gitu. Ada bukti bahwa dia mencintai firman Tuhan. Dan ketika ada bukti dan ketika dilakukan terus-menerus akan menghasilkan suatu buah, yaitu dalam ketekunan. Buah yang di sini adalah buah-buah dari karakter yang terbentuk karena kita mengerjakan apa yang Tuhan firmankan. Nah, yang contoh sepele, ya, sepertinya kecil tapi berdampak. Apakah setiap pagi kita bangun pagi? Ketika sudah bangun, apa yang kita kerjakan? Apakah sekarang kalian sudah bangun? Nah, saya tidak tahu. Apakah saat devo ini kalian masih di tempat tidur? Apakah tadi sudah bangun lalu tidur lagi? Nah, di sini ada pilihan-pilihan di mana kita bisa mewujudkannya. Ya. Misal kalau mau mengikuti devo pagi ini, kita akan belajar hari ini hari Senin. Jadi
kita mengawali semuanya. Yang pertama, yaitu kita sudah siapkan ya sebelumnya ya, kemarin mungkin. Kita siapkan pelajaran hari ini apa, mapelnya apa, ya. Lalu kita bangun pagi. Ketika kita bangun pagi, apakah kita datang berdoa? Apakah kita lalu baca firman Tuhan? Ya. Belum tentu semuanya dibaca. Ya, kita bisa setiap kali kita rajin, mungkin 1 pasal, mungkin 2 pasal, bahkan 3 pasal, atau seberapa yang mungkin kita sampai menjadwalkan. Atau mungkin sehari 2 atau 3 kali kita akan baca firman Tuhan. Itu keputusan kita. Ya. Jadi apa yang akan dikerjakan itu disiapkan terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah menyiapkan, lalu kita mengerjakannya, kita baca firman Tuhan. Jadi di sini kita akan belajar dari firman-Nya itu. Ketika belajar dari firman-Nya itu, kita akan ambil satu tarik kesimpulan, satu hasil belajar. Ya, oh, ada poin-poin khusus yang mungkin kita bisa ambil. Atau kita ambil satu keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan seturut dengan firman Tuhan. Ya, ini Miss pernah begini ya, Miss pernah punya pengalaman begini. Satu hari Miss baca firman Tuhan itu ya agak dengan gimana ya, dengan sudah ngantuk maksudnya waktu itu. Sudah malam dan Miss baca di kitab Yesaya atau Yeremia, Miss tapi kalian bisa baca nanti. Di kitab Yesaya. Yang dimaksud di sini waktu itu misalnya baca Miss dengan ngantuk-ngantuk itu Miss hanya 2 kata yang Miss ingat. Telinga 3 kata, telinga seorang murid. Nah, di sini ketika Miss baca itu agak terkejut. Tapi yang dimaksud di sini Miss tidak paham. Nah, di sini Miss datang berdoa ke Tuhan. Tuhan, saya tidak paham untuk firman-Mu ini yang dikatakan di sini telinga seorang murid. Nah, misalnya berdoa seperti itu, saya tidak paham Tuhan. Namun terima kasih. Misalnya seperti itu. Berdoa dan kemudian tidur. Karena waktu itu sudah larut malam. Miss tertidur. Dan ketika Miss masih tidur ini ada satu kata, ada seorang yang memanggil Miss dengan berkata nama panggilan Miss. Ya, dipanggil Miss 3 kali. Ana. Masih ngantuk? Ya, kalau orang Jawa bilang lamat-lamat nih. Itu yang pertama. Lalu Ana gitu lagi. Dan Miss hanya ingat, di rumah ini saya hanya dengan ibu. Kok ini suaranya laki-laki? Siapa ya? Miss bangun gini. Terus Miss masih maksudnya bangun dalam hati itu mengingat-ingat. Masih mengingat-ingat. Ada satu lagi kata, Ana. Dan itu 3 kali. 3 kali Miss dipanggil seperti itu. Baru Miss bangun langsung. Ya Tuhan, saya bangun. Saya sudah bangun Tuhan. Terus Miss hanya gini. Tuhan, saya sudah tahu. Gitu.
Nah, apa sih yang dikatakan sudah tahu? Karena Miss diingatkan Tuhan, tadi malam siapa yang tanya telinga seorang murid. Nah, ketika Miss bangun dan Miss mendengar Tuhan, itulah yang namanya telinga seorang murid dipertajam untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, jadi di sini Tuhan itu mempraktekkan sekaligus untuk mengajarkan apa sih yang namanya telinga seorang murid. Telinga seorang murid ketika mendengar gurunya berbicara itu memperhatikan. Dan ketika mungkin berkomunikasi, merespon. Nah, di sini yang namanya wujud dari mengasihi firman Tuhan. Samuel dipanggil Tuhan, ya walaupun masih kecil, mungkin tidak tahu yang namanya Tuhan, tetapi dia bangun. Dan dia bertanya pada Imam Eli sampai 3 kali. Dan Imam Eli mengajarkan, kalau Tuhan nanti, kalau dipanggil lagi, bilang, ini aku Tuhan, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Nah, di sini. Ini Samuel juga belajar dari firman Tuhan. Sebagai wujud kasihnya, walaupun masih kecil. Ini anak mungkin baru 3-4 tahun. Tetapi Tuhan mengajarkannya sedemikian. Sama, Miss pun juga belajar. Ya. Kalian yang awal-awal ini, kalian kelas 10, 11, 12, ini kalian memang belajar. Ya, ada satu jenjang-jenjang tersendiri, kelas 10, 11, 12. Masing-masing mungkin belajarnya beda-beda. Tetapi satu hal yang sama adalah belajar untuk mempertajam setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Talenta kita, kemampuan kita, pendengaran, bahkan mungkin pendengaran itu bukan hanya telinga ini aja, tetapi hati kita. Ya, kita dipertajam lagi untuk memutuskan sesuatu, untuk memegang prinsip-prinsip tertentu yang benar, untuk selalu mengingat firman Tuhan. Ya, itu kita belajar dari firman Tuhan setiap kali. Kalaupun ketika baca firman Tuhan kita tidak paham, kita bisa tanya kok. Ya, Miss pun kalau nggak paham, Miss tanya, Tuhan, ini maksudnya apa? Ya, Tuhan, ini apa? Ya, ketika di situ mungkin Tuhan ingatkan, oh buka yang ini, oh buka yang itu. Ayatnya maksudnya. Buka ayat ini, buka ayat itu. Di situ akan, ya bisa jadi firman menerangkan firman, firman yang di bagian ini menerangkan yang di bagian itu. Dan itu akan semakin memperkaya kita. Ya, Alkitab itu kan tebal. Tebal, setiap kali dibaca, itu tetap memberikan suatu hidup bagi kita. Itu pengertiannya selalu baru. Miss baca sudah bolak-balik selesai, itu juga walaupun di ayat yang sama, selalu baru. Ada suatu pengertian yang baru. Ya inilah, Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Dia tidak melulu terpaku pada satu patokan saja. Tetapi ketika satu kata dari Tuhan itu kadang-kadang bisa berarti banyak. Ya berarti banyak itu harus mengerjakan ini dan itu. Mungkin harus mengerti di bagian ini dan itu. Banyak hal. Sehingga Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan yang kaya. Dari firman-Nya aja kaya. Ya, apalagi wujud nyatanya. Dunia, alam semesta seisinya adalah miliknya Tuhan. Lalu kita pun juga. Bagaimana kita mengembangkan diri kita, itu perlu yang namanya tuntunan Tuhan, seperti di firman-Nya. Ya, pelita bagi kakiku. Ya, ada lampunya nih kaki mau melangkah kemana? Ada lampunya. Jadi kalau lampu itu memberikan terang. Ya, mungkin yang kelas 12, oh minatku di sini.
oh saya jadi lebih lagi belajar di bagian ini. Dan mungkin yang kelas 11, oh bagian ini yang masih perlu dipertajam, masih perlu diasah. Yang kelas 10, oh ini hal baru, aku harus lewat mana? Aku harus belajarnya seperti apa? Nah, itu masing-masing orang punya sesi yang tersendiri di dalam belajar. Namun jangan khawatir, ada firman Tuhan, itu pasti mengarahkan kita. Kata-katanya mungkin sama, tapi kadang memberi arti yang berbeda sehingga kita bisa melangkah ya di bagian itu. Jangan takut, jangan khawatir, tetap pegang firman Tuhan. Karena di sanalah hidup kita. Ya, hidup kita ada di dalam tangannya, ada di dalam firman-Nya. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita mengerjakan firman Tuhan, maka akan ada buah di situ dan memberi kita damai sejahtera dan sukacita. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Ajari terus kami Tuhan dari firman-Mu, karena firman-Mu itu yang memberi hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.